Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami segenap Beyond Education Podcast dan kru mengucapkan kepada khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, seluruh dunia sedang merayakan hari kemenangan pada hari ini. Sudah 1 bulan puasa penuh full. Ya, menahan dahaga, menahan amarah. Kadang nggak ketahan. Kadang juga amarahnya lewat-lewat aja. Kadang ya, supaya kita masih banyak dosa, kita masih banyak salah. Nah itulah yang kita koreksi terus, dan jangan sampai momen momen kita Ramadan misalnya tiba-tiba kita jadi soleh gitu kan, pas lagi Ramadan kita jadi rajin sholat, tapi ketika sudah Ramadan atau setelah lepas Idul Fitri kita sudah tidak seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya, karena yang sebenarnya terjadi adalah di bulan-bulan selanjutnya itulah yang diuji, itulah yang dinilai ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan share kepada teman-teman yang bertugas terus kerabat keluarga yang teman-teman sekarang lagi kumpul, mungkin kumpul keluarga, di share aja nih dari Beyond Education Podcast nih gitu kan. Ya nggak apa-apa, nanti dikasih tahu apa itu Beyond Education Podcast, kasih tahu siapa pembicaranya ya. Dan kalau misalnya ada yang mau menerangkan di radio online, silakan langsung saja di Spotify, di Apple Podcast itu ada seperti itu. Jadi langsung saja ya, tidak perlu basa-basi. Jadi langsung saja di Spotify, tinggal diklik Beyond Education Podcast, langsung ada referensinya. Di Apple Podcast, kalau di Apple Podcast itu di iPhone itu ada Apple Podcast, ada iTunes juga. Di iTunes kita ada, diklik saja langsung, nanti di kata kuncinya diketik Beyond Education Podcast, itu juga bisa. Baik. Spesial Ramadan ini, spesial Lebaran ini atau Hari Raya Idul Fitri ini, saya mengundang Bapak Afizan Azrat. Belum tahu kan siapa dia? Saya juga sebenarnya nggak mau kenalin dia. Tapi Bapak Afizan ini adalah teman diskusi kita pada acara spesial Ramadan tahun ini. Spesial Lebaran tahun ini. Baik, gimana Pak Hafiz, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak? Iya. Sehat Pak? Kelihatannya sehat kan? Ya mudah-mudahan ya. Karena saya nggak tahu bagian diri saya yang tidak terlihat tuh sehat atau enggak gitu. Yang terlihat aja yang sehat. Lah, kalau misalnya terlihat nggak sehat dong? Yang terlihat sehat. Sehat terlihat. Nggak terlihat sehat dong? Nggak terlihat sehat. bagian yang saya nggak terlihat itu yang ditutupi. Tapi itu sehat. Mudah-mudahan. Ya, nanti kita akan diskusi apa nih Pak pada pagi hari ini Pak? Kan begini, kita ini mau Lebaran itu banyak yang mikirinnya baju baru. Tapi beli kan baju baru? Enggak. Pasti belum. Enggak, justru itu harus dikualitas. Itu Pak ganti-ganti baju dari mana? Itu baju lama. Nah, kan baru dipakai dong? Iya, berarti baju baru dipakai. Iya. Baru dipakai hari ini. Sebetulnya udah dipakai dari kemarin. Sebetulnya. Jadi saya pakai lagi. Ya tadi nggak apa. Kalau yang penting sih nggak bau. Yang penting nggak bau. Iya. Jadi kebetulan itu tuh orang di Tanah Abang juga pada sibuk cari baju Lebaran. Itulah salahnya. Bukan salah sih. Maaf, saya nggak nyalain orang. Nggak apa-apa kalau memang itu merupakan suatu yang ingin mereka kejar. Tapi Ramadannya ini jangan sampai malah disia-siakan. Iya. Mikirin Lebarannya, kan ada juga tuh ya maaf dia nyari baju baru tapi dia nggak puasa. Ya kan sambil nyari baju sambil ngerokok, cari baju baru semua. Lu kagak puasa mikirin Lebaran jadi baju baru. Ada, serius. Serius di pasar saya lihat. Iya makanya ini orang mentingin Lebaran, Ramadan ini dilewatin begitu aja nggak puasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan puasa. Iya. Nah, dia sibuk cari baju Lebaran tapi dia nggak puasa, itu kan aneh kan? Nggak apa-apa kan udah lewat Ramadannya Pak. Belum, karena dia nyari baju Lebaran pas bulan puasa. Pas lagi puasa nggak? Ya kecuali dia malamnya. Nah, dia boleh lah malam. Dia misalnya mau sambil makan mie ayam sambil nyari baju ya terserah gitu kan. Tumpah itu bajuan ketumpahan mie ayam. Tapi masalahnya siang-siang itu saya lihat. Jadi tolong mohon kepada pemilik mobil nomor kepada orang yang mikirin Lebaran boleh, tapi tolong bulan Ramadan juga dipikirin. Jangan sampai terlewat begitu saja tanpa ibadah yang seharusnya gitu. Kalau yang oke lah, misalnya yang belum sanggup khataman, belum sanggup itu masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau nggak puasa nggak sholat, menurut saya kan ini kan udah lewat, pas ceritanya podcastnya udah lewat. Ini kan sedang Lebaran ceritanya. Oh, di situ Lebaran ceritanya ini. Saya lagi nyeritain pas orang lagi cari-cari baju sebelum Lebaran.
Jadi mereka itu ke pasar sibuk tuh sebelum lebaran. Ini dimulai dari kemarin saya lihat. Ya, iya. Dari kemarin udah sibuk bener. Kan? Bukan sekarang kan? Kemarin kalau di podcast ini tayangnya kemarin. Iya makanya sekarang ini pas lebaran ini ceritanya. Oh iya. Jadi gimana ini yang ngomonginnya pas sebelum lebaran kan? Nah, enak ya ada opor di rumahnya. Iya. Enggak. Iya. Jadi begini. Kebetulan kenapa dia budaya Pak Afi atau misalnya memang pendidikan Pak Afi nggak nyampe ke opor gitu? Iya karena kan kebetulan di rumah udah cukup terang. Jadi kita tuh pakai lampu. Kita pakai lampu, pakai itu kompor. Enggak. Maksudnya mau bilang obor, cuman ya udahlah kalau memang diartikan yang kompor ya apa-apa. Tapi gini Pak, biasanya khas-khasnya itu kan kayak opor. Oh, Betawi itu. Oh? Iya. Oh iya, Pak Afi dari Betawi ya. Gimana Betawi kalau khasnya apa? Opor ayam, ketupat sayur. Tapi memang sih kalau karena keluarga saya itu keluarga dari tradisi barat ya. Kurang doyan. Iya, jadi kurang doyan yang kayak gitu. Bukan, kita rendang. Itu barat kan Sumatera Barat. Gitu. Jadi keluarga saya dari Sumatera Barat. Kenapa saya kayak pete? Pete Betawi ya ada juga. Jadi pete juga ada, rendang juga ada. Maksud saya tuh tradisi Sumatera Barat, ibu saya orang Sumatera Barat. Oh, jadi pakai memang makanannya makanan ala kebarat-baratan. Kebarat-baratan. Tapi gini Pak, kalau misalnya kita berpikir gitu ya, kan ini biasanya bocah-bocah pada datang nih pagi-pagi kan. Bocah-bocah tetangga. Iya, itu ada tradisi namanya minta-minta amplop. Nah, itu kan selain tradisi masak-masak ya, tadi kayak opor dan lain-lain. Di Lebaran biasanya ada minta-minta amplop. Dalam dunia pendidikan itu kayak bagaimana Pak bisa terbentuk tradisi seperti ini? Dalam dunia pendidikan ya, waduh ini serius sekali, berat sekali nih. Dalam dunia pendidikan Pak Afi aja sih. Pak Afi nyampe kan gitu, nyampe kan? Enggak masih bisa kan? Jadi begini, kalau saya tanamkan kepada anak-anak saya, anak saya, saya belum punya anak, jadi maksudnya kepada baik itu ponakan ataupun murid, terutama murid ya, karena kan saya kepala sekolah, jadi kepalanya doang yang sekolah, badannya enggak. Nah jadi saya tanamkan kepada murid-murid, kita jangan punya mental meminta-minta. Gitu. Kalau dikasih nggak apa-apa, tapi kita jangan minta. Iya, tapi kan biasanya udah kewajiban dong kita kasih. Sebetulnya bukan kewajiban. Lebaran kasih kita. Kewajiban dong, kasih dong. Itu 1.000, tradisi, 2.000. Lebih tepatnya tradisi. Kalau kewajiban enggak. Lah kalau misalnya kewajiban, berarti nggak melakukan itu dosa dong. Iya. Nah kan. Berarti Papi dosa dong. Nah enggak. Jadi begini, kalau kewajiban nggak ngasih saya dosa. Kalau itu kan maunya Anda itu. Maksud saya gini, kalau banyak yang merasa ya memang sekarang ada yang mikirin, THR ini saya belum turun, dia nggak bisa ngasih duit buat anak-anak. Sebetulnya begini, memang hal-hal yang seperti itu tradisi. Jadi tradisi berasa kewajiban gitu. Ya, tapi kalau tidak mampu atau nggak bisa, ya jangan memaksakan. Kalau bisa, alhamdulillah, itu jauh lebih baik gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, jangan sampai apa yang ngutang-ngutang. Kan zolimnya tuh begini, maksudnya kasihannya tuh dia buat biar ngasih bocah-bocah itu dia ngutang, sama yang ngutangin dia kagak bayar-bayar utang gitu. Sama aja. Ya sama aja yang ngasih yang ngutangin itu kan, berarti bukan dia gitu. Jadi dia sementara dia tidak bayar utang kan. Menurut saya itu lebih. Nah itulah kalau tradisi di sekolah diajarin nggak sih kayak gitu Pak? Nah, ya misalnya dibahas tradisi tentang bagi-bagi uang pas lebaran gitu. Kita kayaknya nggak pernah dengar tuh. Iya. Ya, itu biasanya diajarinnya turun temurun saudara atau tetangga. Biasanya begitu. Berarti tiap daerah beda dong? Bisa beda. Kalau di sekolah itu nggak diajarin hal-hal yang seperti itu biasanya. Lebih kepada diajarin berbagi. Dan ya kalau ini kebetulan nih sekalian nih ngomongin sekolah kami nih, sekolah saya Vikar School ya. Kebetulan saya kepala sekolah di sini gitu. Hati-hati. Di kami itu di sekolah di Vikar School itu diajarkan anak-anak untuk sharing, ya, untuk berbagi, untuk memiliki karakter yang baik, ya, untuk bersikap sopan dan ramah pada sesama. Itu diajarkan di luar pelajaran akademis. Jadi di sini nggak hanya mementingkan akademis, ya akademis tetap diajarkan. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya minta uang kalau barang siap-siap, wah sengaja beli celana yang kantongnya banyak, ya kan? Nah itu juga sebetulnya bentuk ini pembegalan. Jadi saya itu begini, kasihannya itu kan biasanya orang dewasa yang tuntut kayak gitu. Iya.
Yang dewasa yang misalnya ya dewasa dikit udah dimintai. Iya. Tapi kan dewasa juga belum tentu berpenghasilan kan? Iya, kan kasihan. Jadi akhirnya malu. Dampaknya itu banyak gitu. Makanya tradisi itu, sekali lagi saya bilang culture. Jadi tradisi itu nggak semuanya baik dan benar, nggak semuanya. Loh, buktinya ada dulu tradisi buang anak perawan ke gunung. Tuh nggak? Itu saya nggak sebut nama daerah ya, nanti saya dikeroyok sama orang daerah itu. Tapi maksud saya tradisi ketika misalnya gunung mau meletus, gunung berapi gitu kan, terus berarti dewa lagi marah. Maksudnya anak perawan diceburin ke kawah gunung. Berarti anaknya doang kan? Anaknya siapa? Anaknya yang ibu perawan itu kan? Iya. Iya, itu kasihan. Maksudnya kan ibunya masih perawan, Pak gimana? Oh anak iya. Perawan gitu maksudnya. Anaknya ibu perawan. Oh itu perawan gimana bisa punya anak ya? Padahal maksud saya anaknya yang masih perawan. Ibunya ya udah nggak perawan loh. Yang masih dong. Kok bisa? Kan anaknya nemu. Oh iya, anak angkat ya. Oh iya, bisa juga ya. Iya bener ya. Jadi memang bisa. Jadi bisa ada ibu yang masih perawan. Terus ceburin gitu. Iya, itu kan tradisi juga. Maksudnya itu bagian dari tradisi masyarakat, tapi tradisi yang tentu saja udah nggak bisa ekstrim ya. Iya, ekstrim, dan zaman sekarang mungkin udah nggak ada ya. Nah, tapi mungkin masih ada tradisi-tradisi yang kalau misalnya gini, ada hal yang baik yang dipertahankan. Sebentar, saya masih bertanya, itu diceburin ke gunung gitu. Itu tradisi nggak? Saya mungkin itu ekstrim ya. Maksud saya gini, saya ngomongin basah dong, dia basah loh. Anaknya basah pas diceburin ke gunung. Diceburin. Oh iya, karena ini gunungnya sebetulnya kering, Pak. Karena gunung kapur. jadi kering gunung. Orang di gunung kapur ya. Enggak itu. Maksudnya ke dalam laharnya gitu. Iya, jadi misalnya pernah dengar Gunung Galunggung? Nah itu dulu banyak beredar cerita seperti itu, dan itu katanya memang tradisi ya zaman dulu. Nah, maksud saya tradisi pendidikan belum masuk ya. Belum. Nah, kalau udah pendidikan sudah masuk, harusnya tradisi berubah ke arah yang lebih baik. Misalnya gini, tradisi Lebaran itu adalah misalnya ngasih duit sama anak-anak, itu tradisi itu bagus-bagus aja. Tapi bagaimana seandainya tradisi itu bisa lebih diperbaiki lagi, misalnya membuka lapangan kerja. Sebenarnya saya ingin ngomong kayak gitu sih, Pak. Tapi bagaimana? Maksudnya tidak ada kesempatan itu bisa berubah jadi tradisi kan? Iya, karena biasanya tradisi itu gimana coba maksudnya kalau mau misalnya membuka lapangan kerja, berarti kita pas lagi sholat Id jualan koran. Oh, beda. Nah, itu kan beda lagi. Membuka lapangan kerja kan? Enggak, ini kan itu saya lagi bercanda ya. jangan serius-serius amat, kan saya bingung jawabnya. Gini, jadi maksud saya ini sekaligus saya menanamkan culture habit kepada viewer maupun diri saya sendiri terutama ya. Anak-anak itu memang dari sejak dini lah diajarin tradisi yang macam-macam yang baik, gitu. Jadi tradisi bersih, karena kalau dari kecil dia udah nggak diajarin buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, atau malah lebih parahnya lagi diajarin minta-minta duit dari masih kecil. Waduh, itu ya maaf itu kalau yang di jalanan ada yang minta-minta duit, tukang apa namanya kalau yang pakai lagu pakai musik, terus ada barongsai, kok barongsai sih? Apa Pinocchio? Bukan Pinocchio juga, itu loh. Apa sih? Lenong. Soima. Bukan. Itu. Apa? Itu nih. Itu. Patung. Iya. Ya, itu patung Gajah Dewa. Bukan ya Allah, kok saya lupa ya. Itu loh. Apa? Ya pokoknya yang pakai yang ada musik nyanyi itu. Reok. Ponorogo ya. Kok saya lupa ya? Apa itu namanya coba ayo. Yang patungnya jalan-jalan, yang gede. Ya terus ya betul ya. Iya. Kubah. Saya lupa loh. Ayo apa coba? Ondel-ondel. Kok saya lupa. Ya, oke itu. Jadi ondel-ondel itu ternyata banyak juga anak-anak kecil. Jadi dia dari kecil sudah diajarin untuk minta-minta. Ya mungkin itu disuruh bapak atau ibunya. Dia berjasa juga Pak, dia bawa musik, minta wajar loh. Ya gini, mungkin kalau dari segi dilihat masalah dia udah ngasih musik atau apa bisa juga. Cuma maksud saya mentalitas itu, mental bahwa dia itu dari kecil udah disuruh minta-minta. Beda sama kerja beda. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang ngasih tahu misalnya, dia ternyata misalnya kamu untuk minta duit jajan, minta duit. Oke, kalau kamu daripada minta duit,
kamu lebih baik kalau kamu berkarya, ada karya, misalnya kamu nulis buku atau apa, nanti bapak beli. Karyanya musik gitu. Musiknya itu kan sebetulnya musik orang lain, dia cuma nyetelin doang sama jalan-jalan, ngider ngecrek. Iya kan karyanya ada yang dibawa gitu kan. Ya itu sih sebetulnya bukan karya dia, itu karya orang lain. Radio gitu. Itu karya orang lain juga, bukan. Saya belum, kalau itu anak kecil yang bikin radio, saya cari jadi guru fisika di sini, Pak. Kalau itu anak yang bikin radio itu kan dia tinggal beli aja. Maksud saya, anak orang tua itu sejak dini ya itu mengajarkan culture, kebiasaan, habit yang baik. Kebiasaan yang baik dari kecil, karena kalau nanti mengajarinnya pas sudah dewasa, sementara karakter itu sudah terbentuk. Berarti Papi nggak tahu budaya. Anak itu melestarikan budaya. Ondel-ondel budaya bukan? Oh iya, beda lagi. Ya. Saya diperkenalkan nggak? Oke, jadi saya ralat bukan masalah ondel-ondel itu harus diberantas, bukan. Tetap budaya ondel-ondel itu harus dilestarikan, tapi anak-anak ini jangan diajarkan mental minta-minta. Oh, berarti setelah bawa ondel-ondel dia nggak mau kan, atau gini, kayak ini pengalaman saya waktu masih SD ya. Ya lebih tepatnya sih adik saya sih, bukan saya. Jadi waktu masih SD dia ngojek payung. Ya, itu payung buatan siapa? Kan hujan-hujan. Payung buatan siapa? Enggak, saya mau ngasih tahu itu malah benar. Itu malah justru menolong orang. Maksudnya kalau mau cari duit, dia nggak minta-minta, dia ngojek payung. Nah, kalau ngojek payung kan ada jasanya. Jadi ada jasa atau ada karya atau ada produk yang dia bikin. Sekarang begini, orang yang ondel-ondel juga jasanya ada menghibur orang. Iya kalau terhibur. Iya. Kalau malah marah. Kalau misalnya marah ya masing-masing. Iya. Itu sih. Jadi itu memang relatif ya. Sekali lagi saya mohon maaf, di sini saya tidak bilang ondel-ondel harus diberantas, tapi masalah mendidik anak jiwa minta-mintanya itu. Jadi kita boleh ngasih uang ke anak, tapi jangan sampai jiwa minta-minta, karena beda antara anak. Oke, sekarang kalau anak nggak minta-minta dia harus ngapain? Gini, misalnya caranya ya. Ya, misalnya kebutuhan dia tercukupi apa enggak. Jadi anak tuh diajarkan untuk memenuhi pas lebaran gitu. Gimana caranya biar anak nggak minta-minta? Nah, caranya adalah habis sholat Id, ya jangan disuruh pulang. Enggak, maksudnya begini. Kan dari awal sudah dibilangin, nah, kamu kalau ada orang yang ngasih terima, alhamdulillah nggak apa-apa, tapi kamu jangan minta. Jadi, gitu. Jadi meminta ketika bagi duit dong, om ini belum ngasih, kan kadang kasihan. Kalau pas coba bayangin kalau si om X misalnya, si om X ini baru aja dipecat, baru aja di PHK. Terus anak itu kan namanya anak-anak kan nggak tahu ya. Terus datang, om X nggak ngasih duit, minta duit lebaran. Aduh, kalau dia aja baru habis di PHK, boro-boro dapat THR, dia aja masih banyak utang dan segala macam, kan itu akan membuat dia jadi malu. Bisa-bisa besok nanti nggak mau datang lagi ke rumah. Berarti pengemis Papi kurang setuju ya, anak-anak pengemis itu. Anak iya. Kalau orang dewasa, apalagi. Jadi karena gini, kalau anak-anak kalau minta itu kan berarti ya, dia punya kebutuhan dong. Kebutuhan, misalnya dia perlu apa. Nah, pengemis kan buat sekolah Pak minta Pak. Nah, gimana sebetulnya nggak harus ngemis, kan ada tukang semir sepatu. Pernah tahu nggak? Ada anak-anak yang dia nyemir sepatu. Tukang semir namanya istilahnya. Masih anak-anak. Ada anak-anak yang dia di pasar, dia ini plastik ngumpulin plastik bekas. Ntar kan orang di pasar pasti butuh plastik. Nanti dia yang nyuplai. Ada karya, jadi dia tinggal minta-minta. Ya itu kan jasa kan, dia udah ngumpulin, orang butuh, dia menjawab kebutuhan orang. Nah, sebetulnya mental seperti yang dari kecil harus diajarkan. Adik saya sudah memulai itu dari dia ngojek payung. Alhamdulillah sekarang dia sudah punya restoran. Bukan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Bukan punya Gojek kan? Harusnya punya perusahaan ojek payung gitu ya. Enggak, karena ojek payung itu kan individual ya, nggak bisa dibikin perusahaannya gitu. Ya begini, kalau misalnya anak-anak kayak gitu semua, berarti anak-anak itu dilarang untuk minta nih Pak Api bilang begitu kan? Dilarang untuk memiliki mental minta. Jadi minta. Ya, saya memiliki pengalaman dengan beberapa orang, ataupun itu orang tua murid, ataupun orang lain anak orang. Nah, saya ngelihat ternyata memang ada anak yang mental minta, ada yang enggak. Nah, pertanyaannya kenapa? Kasian kayak enggak Pak? Contohnya Anda, saya dulu masa kecil Anda aja Anda tidak minta-minta kan? Contoh dulu nih, kalau misalnya dia pengen pipis, terus dia nggak minta pipis, bisa diminta, enggak
pengen pipis. Berarti pengen air pipis dong. Oh itu kan. Nggak, maksudnya begini. Ketika suatu kondisi dia memang butuh banget. Contohnya dia misalnya pipis di WC umum. Lagi dia nggak bawa uang. Nah boleh dia minta papa minta uang nih buat bayar WC umum dari habis pipis. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau anak minta perhatian boleh nggak? Boleh. Nah itu budaya meminta. Apa dong? Jadi maksud saya adalah meminta uang. Oh lebih ke uang. Ya jadi apalagi minta uangnya ke kotak amal masjid. Dikorek-korek itu parah ya. Jadi orang tua itu benar-benar harus menanamkan. Gini ya, saya kadang-kadang mikir anehnya gini, kenapa ada orang tua yang dia justru malah senang ketika anaknya dikasih uang. Dikasih uang, ya senang lah orang tuanya dapat. Nah makanya jadi kalau misalnya kayak begitu, otomatis dia akan membuat anaknya jadi minta-minta. Berarti yang senang siapa? Jadi menurut saya yang senang orang tuanya apa anaknya? Orang tuanya. Kalau dia anaknya nyetor ke orang tuanya soalnya. Iya. Yang minta berarti orang tuanya bisa. Dong. Itu sangat bisa sekali dan saya pernah maaf ya ini sangat biadab sekali ya. Ini benar-benar biadab. Anaknya ditendang sampai nyebur ke kali. Gara-gara nggak justru anak disuruh minta. Disuruh minta terus nggak dapet. Jadi anaknya disuruh ngemis di terus daerah dia nggak minta gitu. Udah minta-minta, tapi dia nggak pulang nggak bawa uang. Itu anaknya ditendang sampai nyemplung ke kali. Itu luar biasa biadab. Jadi benar-benar anaknya itu dididik untuk jadi tukang minta-minta. Kalinya semeter 2 meter. Enggak, kalau 2 meter meninggal anaknya. Nggak semeter lah, lumayan semeter lah. Kalau 2 meter tenggelam, nggak sampai meninggal. Tapi maksud saya anak-anak ini memang dia bisa jadi di satu sisi dia bisa menjadi korban. Di sisi lain dia bisa jadi calon pelaku yang berbahaya. Calon pelaku. Kalau jadi semacam balas dendam atau bukan balas dendam, karena dari dulu saya masih kecilnya digituin. Jadi ke orangnya seperti itu. Iya. Ya maka saya lagi ya untuk tolong pilih sekolah yang benar, yang mengajarkan karakter kepada siswa-siswanya. Iya benar. Karena kalau kenapa sih harus karakter Pak? Karena karakter itu gampang, tinggal diajarin di rumah selesai. Nah, sebetulnya nggak segampang itu. Karena bicara karakter adalah bicara pembentukan, bicara kebiasaan yang bertahun-tahun lalu udah menumpuk-numpuk menjadi jiwa, menjadi karakter orang. Kalau saya tahu hari ini dibilang, misalnya dia orangnya karakternya, misalnya maaf jorok gitu ya, karakternya itu kalau buang sampah sembarangan, ya, bukan di tempat sampah lagi, bahkan buang sampah tuh udah dia sampai di dalam dimakan gitu misalnya. Pokoknya dia tuh sangat jorok gitu. Nah kalau hari ini bilang kamu harus bersih ya. Gini, kalau orang nggak buang sampah, terus nggak ada tukang sapu sampah dong. Nah jadi sebaiknya kan nggak apa-apa buang sampah. Ada sebetulnya kayak di Jepang. Di Jepang itu